keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa kita meyakini bahwa doa itu bermanfaat. Doa itu bisa bermanfaat bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud di sini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat-hajat kita dan terhindarnya dari segala macam madarat atau bahaya. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa malikun wa sairul a'immah kadza abul qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habrim minhum kadza hakal qawmu bilafzin yufhamu wa athbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fam bidzan kalamah wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u bi kulli 'abdin hafidhuna wukilu wa katibuna khiratul la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nuqil fahasibin nafsah wa qallil amala farubba man jadda li amrin wa salah wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti wa mayyitun bi'umrihi man yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu wa fi fanan nafsi la dan nafkhi ikhtilaf wastadhara subki baqaha lad'urif. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa berkumpul dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan
tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita mengulang pembahasan yang telah kita sampaikan kemarin, yaitu pada nazam ke-84. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Wa indana lan ing dalem mungguhe kita ahlus sunnah anna du'a sak temene doa iku yanfa'u aweh manfaat apa doa kama kaya keterangan minal qur'ani saking al-Qur'an wa'dan ing janji yusma'u kang den rungu apa wa'ad. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa kita meyakini bahwa doa itu bermanfaat. Doa itu bisa bermanfaat bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dimaksud di sini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi hajat-hajat kita dan terhindarnya dari segala macam madarat atau bahaya. Bahwa apabila kita memanjatkan doa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan manfaat-manfaat tertentu. Misalnya kita memohon untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan hal-hal lain yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian juga apabila kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam madarat dan bahaya, agar kita diangkat penyakit kita, agar kita dihilangkan kebodohan kita dan seterusnya, dari berbagai macam madarat yang kita ingin terhindar darinya, maka doa yang kita panjatkan tersebut itu akan bermanfaat bimasyiatillah. Artinya apabila sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa itu akan bermanfaat bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan seperti ini didasarkan kepada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini ud'uni artinya berdoalah kalian. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Atau memintalah kalian kepadaku, maka aku akan memberikannya kepada kalian. Ini sebagian ulama menafsirkannya seperti itu. Kita mengatakan sebagian ulama karena sebagian ulama yang lainnya menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang berbeda. Karena memang dalam bahasa Arab kata da'a yad'u itu memiliki beberapa makna. Da'a yad'u bisa berarti berdoa, seperti yang satu penafsiran dari ayat ini, ud'uni astajib lakum. Tetapi da'a yad'u itu bisa juga berarti memanggil,
Nida, da'a yad'u berarti memanggil. Da'a yad'u itu juga bisa berarti mengundang. Da'a yad'u itu juga bisa berarti ibadah. Memiliki makna ibadah. Maka sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ud'uni astajib lakum, sebagian mengatakan berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dengan makna ini yang dimaksud adalah apabila sesuai dengan kehendak Allah. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan jika doa itu sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena doa itu, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu azaliyatun abadiyatun la tataghayyaru. Kehendak Allah, takdir Allah itu adalah azali abadi, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, artinya tidak berubah-ubah. Sehingga ketika dikatakan berdoalah kalian kepadaku maka aku mengabulkannya, itu artinya apabila doa tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Jika seseorang berdoa meminta rizki dan Allah juga mentakdirkan, telah berkehendak pada azal bahwa dia mendapatkan rizki, maka terkabul doa kita, doa dia, doa seseorang. Apabila seseorang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dia mendapatkan kesembuhan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berkehendak bahwa dia sembuh dengan sebab doa itu, maka dia akan sembuh. Karena doanya sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal, maka doa itu bermanfaat bagi dia, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila doa seseorang itu enggak sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal, maka doa tersebut tidak terkabul. Kalau seseorang misalnya berdoa meminta misalnya rizki yang banyak, tetapi Allah pada azal telah berkehendak, telah menetapkan bahwa si fulan tidak mendapatkan rizki, maka dia tidak akan mendapatkan rizki. Karena yang terjadi adalah apa yang telah dikehendaki Allah, bukan sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Manusia memang memiliki kehendak, tetapi kehendaknya di bawah kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Tuhan semesta alam itu berkehendak. Artinya manusia memiliki kehendak, tetapi kehendaknya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kehendak manusia sesuai dengan kehendak Allah, maka apa yang dikehendaki manusia akan terjadi. Tetapi jika kehendak manusia tidak sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki, maka apa yang dikehendaki manusia tidak akan terjadi. Kehendak Allah lah yang sesungguhnya terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang telah Allah kehendaki pada azal terjadinya, pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki pada azal terjadinya, maka pasti tidak terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman yang maknanya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Bimasyiatillah, bimasyiatillah, artinya jika sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Kenapa kita memahaminya dengan kita tambah bimasyiatillah, bermanfaat jika sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu harus secara komprehensif, secara lengkap. Nggak boleh kita memahami sebuah ayat atau hadis bertentangan dengan ayat atau hadis yang lainnya. Ayat lain menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Allah nggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, dari satu segi maupun semua segi. Sifat-sifat Allah tidak ada yang sama, yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Kalau sifat-sifat kita itu hadisah, berubah-ubah. Sementara sifat-sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Masyiatullah adalah sifat Allah, maka masyiatullah la tataghayyar, tidak berubah-ubah. Takdir Allah adalah sifat Allah, maka takdir Allah itu tidak berubah-ubah. Tidak seperti masyiah kita. Kalau kita misalnya merencanakan sesuatu, kalau kita menetapkan sesuatu, maka pagi hari ini kita menetapkan A, bisa jadi 1 jam kemudian berubah. Nanti sore berubah. Kenapa? Karena sifat kita, kehendak kita adalah hadisah, berbeda dengan kehendak Allah yang azaliyatun abadiyah, la tataghayyar, yang tidak akan berubah. Ini adalah prinsip akidah bahwa kehendak Allah tidak berubah. Maka jika dikatakan bahwa Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka ini harus diselaraskan dengan ayat itu, yaitu apabila doa itu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, maka doa itu akan memberikan manfaat kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga ada hal-hal yang lain. Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ada doa itu yang tidak dikabulkan. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan. Misalnya dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang dia telah melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kepada Allah, untuk haji, untuk jihad fisabilillah, karena kesungguhannya itu sehingga digambarkan dalam hadis itu pakaiannya lusut, rambutnya penuh dengan debu, karena kesungguhannya di dalam ibadah kepada Allah, menempuh jarak yang jauh untuk berjihad dan haji. Kemudian orang tersebut menengadahkan tangannya, yamuddu yadaihi, dan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, tetapi apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, yang dipakai, yang dimakan, yang diminum, yang dikenakan, pakaian yang dikenakan, itu semuanya haram. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa'anna yustajabu lahu, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa dia bisa dikabulkan? Artinya jauh kemungkinan doa dia itu dikabulkan. Mungkin dikabulkan, bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang misalnya banyak melakukan kemaksiatan, makanan yang dimakannya itu haram. Apakah pasti tidak dikabulkan doanya oleh Allah? Enggak.
Mungkin saja Allah mengabulkannya. Jaiz bagi Allah untuk mengabulkannya birahmatillah, dengan rahmat Allah. Terkadang orang kafir saja berdoa dikabulkan doanya oleh Allah. Bagaimana seorang muslim? Tetapi pada umumnya orang yang berdoa sedangkan dalam perutnya ada makanan dan minuman yang haram, maka itu pada umumnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak sama sekali dikabulkan, tetapi pada umumnya orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan makanannya, minumannya, pakaiannya yang dikenakan itu haram, maka itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan. Sementara ayat tadi mengatakan ud'uni astajib lakum. Seakan-akan semua doa itu dikabulkan. Sementara hadis ini menunjukkan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau itu pernah berdoa meminta 4 perkara. Meminta 4 perkara, tetapi hanya 3 yang dikabulkan, yang 1 tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa? Rasulullah. Rasulullah, kekasih Allah, yang berdoa meminta 4 hal, 3 hal dikabulkan, 1 tidak. Padahal yang berdoa siapa? Rasulullah. Tetapi ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, dan doa tidak mampu untuk merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meskipun itu adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Habibullah. Hadirin rahimakumullah, melihat yang seperti ini kita dalam memahami ayat harus secara lengkap. Maka para ulama mengatakan ud'uni astajib lakum, artinya bimasyiatillah, bahwa berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkannya jika sesuai dengan kehendak Allah. Jika sesuai dengan kehendak Allah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu makna dari ayat tersebut. Selain bahwa ada para ulama yang lainnya yang menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang berbeda. Sebagian memaknai da'a yad'u dalam ayat tersebut dengan makna ibadah. Ud'uni astajib lakum ay u'buduni uthibkum. Ud'uni ay u'buduni, sembahlah aku, beribadahlah kalian kepadaku, uthibkum, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Ini penafsiran sebagian ulama yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting untuk diperhatikan di sini bahwa doa itu tidak bisa menolak atau merubah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an, sesungguhnya aku jika telah menciptakan sesuatu, telah menentukan sesuatu, fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya dia tidak bisa ditolak, nggak bisa
bantah, tidak bisa ditolak. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Meskipun ribuan orang berusaha untuk menolaknya, nggak akan mampu. Jika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati misalnya, maka 1 juta dokter spesialis pun misalnya berusaha untuk menghalangi terjadinya kematian itu, nggak akan mampu. Tidak akan mampu. Kenapa? Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah la yurad, tidak akan bisa dibantah terjadinya. Pasti terjadi. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa takdir Allah itu tidak bisa berubah. Nah, tidak bisa berubah dengan silaturahim, tidak bisa berubah dengan doa, tidak bisa berubah dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. La yaruddul qada'a illa du'a. Hadis ini mirip dengan yang tadi, tetapi maknanya itu terbalik. La yaruddul qada'a, tidak menolak qada, illa du'a, kecuali doa. Hadis ini seakan-akan mengkecualikan doa, bahwa doa itu bisa menolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita merujuk kepada perkataan para ulama. Bagaimana para ulama memahami hadis ini? Tidak boleh kita memahaminya berdasarkan sesuai dengan terjemahannya. Kalau hanya kita memahami ayat atau hadis berdasarkan terjemahannya, maka nanti akan terjadi kontradiksi. Ketika dia membaca ayat ud'uni astajib lakum, dia dengan berkobar-kobar mengatakan siapapun yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika membaca hadis yang tadi yang menunjukkan ada doa yang tidak dikabulkan, dia pun bingung. Gimana ya, kok nggak sama dengan ayatnya? Ketika dia membaca hadis qudsi yang Allah berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Dia pun mengatakan doa enggak bisa merubah takdir tidak bisa berubah. Lalu dia membaca hadis yang lain mengatakan la yaruddul qada' illa du'a, berubah lagi. Jadinya apa? Kontradiksi pemahamannya. Ajaran Islam tidak seperti itu. Tidak ada kontradiksi dalam ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Ajaran-ajaran Islam itu selaras satu dengan lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis la yaruddul qada'a illa du'a, yang dimaksud adalah takdir mu'allaq. Yang dimaksud dengan itu adalah takdir mu'allaq atau al-qada' al-mu'allaq. Bisa disebut at-takdir al-mu'allaq atau al-qada' al-mu'allaq. Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membaginya menjadi dua. Ada namanya at-takdir al-mubram, ada namanya at-takdir al-mu'allaq. At-takdir al-mubram adalah takdir yang di lauhil mahfud, yang kemudian dikutip oleh para malaikat. Di sana hanya tertulis satu opsi, tidak digantungkan kepada perbuatan manusia. Jadi hanya ditulis satu opsi,
itulah yang akan terjadi, tidak ada yang lainnya. Pasti itu yang terjadi. Itu namanya takdir mubram. Yang ada dalam suhuf para malaikat, catatan para malaikat yang dinukil dari Lauhil Mahfuz, itu hanya ada satu opsi, tidak digantungkan pada perbuatan manusia. Nah, sementara takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dalam catatan para malaikat yang dikutip dari Lauhil Mahfuz. Dalam catatan malaikat digantungkan kepada perbuatan manusia, sehingga ada dua opsi. Jika si fulan melakukan ini maka akan begini, jika si fulan melakukan ini maka akan begitu. Itu apa? Ada dua opsi seperti itu. Misalnya terkait dengan ini, la yaruddul qada'a illa du'a, berarti doa itu menjadi salah satu opsi dalam takdir itu. Apabila dikatakan, misalnya apabila si fulan itu berdoa agar dia disembuhkan dari penyakitnya, maka dia sembuh. Jika dia tidak berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya, maka dia tidak sembuh. Apabila ada seperti itu, digantungkan kepada perbuatan manusia berupa berdoa. Apabila si fulan itu berdoa, maka dia akan mendapatkan pemahaman ilmu agama, karena dia berdoa meminta pemahaman. Jika dia tidak berdoa, maka dia tidak mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ilmu agama. Di sini digantungkan kepada perbuatan manusia. Tetapi ini bukan berarti bahwa takdir Allah berubah, enggak. Allah sudah tentukan apakah si fulan itu akan melakukan yang pertama atau yang kedua, sudah tentukan. Hanya saja malaikat enggak tahu. Malaikat ini kan makhluk seperti kita. Dia tidak mengetahui segala sesuatu. Dia hanya mengetahui sesuatu yang diberitahukan kepada mereka. Sehingga ini mu'allaq indal malaikah. Mu'allaqnya indah siapa? Indal malaikah. Digantungkan kepada perbuatan manusia dalam pandangan malaikat. Kalau Allah enggak, tidak. Kalau Allah sudah tentukan si fulan itu berdoa apa enggak, itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah mengetahuinya, karena Allah yang menciptakan dan menentukannya. Hanya saja malaikat enggak tahu, sehingga malaikat menunggu, mana ya, dia berdoa apa enggak ya. Kalau dia berdoa, maka akan malaikat yang bertugas memberikan kesembuhan akan menyembuhkannya. Jika dia tidak berdoa, maka malaikat yang bertugas memberikan kesembuhan tadi tidak memberikan kesembuhan. Malaikat yang mu'allaq bagi para malaikat, dia harus menunggu malaikatnya mana yang dilakukan. Tetapi Allah tidak menunggu. Karena Allah sudah tetapkan si fulan berdoa atau tidak, Allah sudah menetapkannya. Si fulan itu sembuh apa tidak, Allah juga sudah menetapkannya. Dan itu tidak berubah. Maka takdir mu'allaq tidak memiliki makna bahwa takdir Allah itu berubah. Karena mu'allaqnya, digantungkannya pada perbuatan manusia, itu dalam pandangan para malaikat yang melaksanakan takdir Allah. Karena para malaikat itu diberikan tugas-tugas oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa. Maka para malaikat ini mencabut nyawa sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka dia akan melihat jika itu mu'allaq, misalnya jika si fulan shadaqah, maka dia akan tidak dicabut nyawanya tahun ini. Jika si fulan tidak shadaqah, maka dia dicabut tahun ini nyawanya. Malaikat menunggu, tapi Allah sudah menetapkan si fulan shadaqah apa enggak tahun ini, si fulan mati apa enggak. Tapi malaikat dia menunggu. Karena malaikat tidak tahu mana di antara dua yang akan dilakukan oleh manusia itu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mengatakan bahwa la yaruddul qada'a illa du'a, ini berkaitan dengan al-qada' al-mu'allaq atau at-taqdir al-mu'allaq, dan tidak berarti bahwa qada' atau masyiatullah atau takdirullah itu bisa berubah. Tidak berarti seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa doa itu bisa bermanfaat bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan apa? Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian apa yang kita minta itu tidak terjadi, ya karena doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika sesuai maka akan terjadi. Dan itu menunjukkan bahwa doa bermanfaat bagi kita. Nah, karena dijadikan doa ini sebagai salah satu dari poin dalam takdir mu'allaq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan bahwa doa itu dikabulkan. Doa itu dikabulkan dan akan bermanfaat. Doa itu dikabulkan dan bermanfaat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi doa seseorang itu akan bermanfaat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka itu tidak dikabulkan oleh Allah. Seperti yang tadi telah kita sebutkan hadis, bahwa seseorang berdoa, kemudian dalam perutnya itu ada makanan yang haram, ada minuman yang haram, pakaiannya haram. Berarti salah satu syarat dikabulkannya doa adalah makanan, minuman, pakaian yang dikenakan oleh orang yang berdoa itu harus halal. Harus halal, itu salah satu syarat diterimanya doa. Meskipun syaratnya tidak secara mutlak. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang dalam perutnya ada makanan haram itu dikabulkan oleh Allah birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama menyebutkan tentang adab-adab seseorang dalam berdoa. Selain dia harus memastikan makanan dan minuman yang dimakannya dan diminumnya itu halal, ada ketentuan-ketentuan yang lainnya. Misalnya seseorang di dalam berdoa dia harus khusyuk. Hatinya harus khusyuk. Dia harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bukan hanya sekedar ngomong saja. Sebagian besar kita terkadang dia berdoa tidak tahu apa yang diminta. Karena doanya pakai bahasa Arab, dia nggak tahu artinya. Pokoknya dibaca gitu saja. Kamu minta apa? Nggak tahu minta apa. Artinya kalau dia nggak tahu meminta apa, bagaimana dia bisa khusyuk di dalam berdoa? Bagaimana dia bisa sungguh-sungguh di dalam berdoa? Dan doa sesungguhnya tidak disyaratkan dia harus menggunakan bahasa Arab. Dia bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalaupun dia dengan bahasa Arab, apalagi apabila itu doa-doa yang ma'thur, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, itu lebih baik. Tetapi seseorang hendaknya dia untuk memahami maknanya agar dia mengetahui apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul kekhusyuan dalam hati ketika berdoa, dan muncul kesungguhan dia di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seperti itu. Itu adalah adab di dalam kita berdoa, agar doa yang kita panjatkan
itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila doa-doa itu telah memenuhi syarat, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuk pengkabulannya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Yang pertama, doa itu dikabulkan sesuai dengan jenis apa yang diminta, apa yang dimohon, dan sesuai dengan waktu yang dimohon. Dia minta apa, inginnya kapan dia diberi itu pas sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Nah, misalnya dia mengatakan, ya Allah, berikanlah saya rizki hari ini untuk membayar hutang misalnya. Kemudian ternyata hari ini dia diberi rizki dan cukup untuk membayar hutang. Itu namanya apa? Itu namanya doanya dikabulkan sesuai dengan jenis permintaan dan sesuai dengan waktu yang diminta. Itu yang pertama. Ada yang begitu. Kalau ada seseorang berdoa seperti itu biasanya seseorang menganggap itulah doa yang betul-betul mustajab. Betul-betul mustajab. Apalagi kalau dia berdoa langsung datang, ya Allah, berikanlah aku makan. Tiba-tiba langsung dari pintu datang makanan. Wah, mustajab betul ini. Ya Allah, saya lapar sekarang, berikanlah saya makanan. Tiba-tiba langsung ada orang ngantar makanan pas dia membutuhkan. Orang bilang itu mustajab. Ada seseorang misalnya, ada seseorang sakit, kemudian dia pegang, dia mengatakan, ya Allah, isfihi, langsung sembuh. Nah, ini mustajab. Orang mengatakan mustajab. Betul, memang mustajab. Tetapi terkabulnya doa itu tidak mesti seperti itu. Memang terkadang sesuai dengan jenis yang diminta dan sesuai dengan waktu yang diminta. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai jenis yang diminta, tetapi waktunya itu mundur dari yang dia minta. Dia mintanya hari ini, tetapi ternyata dia baru besok mendapatkannya. Dia memintanya sekarang, tetapi ternyata baru bulan depan atau baru tahun depan. Apa yang dia minta itu terwujud. Itu sebenarnya juga dikabulkan. Kenapa? Kenapa di sini waktunya itu diundurkan dari yang dia minta? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui yang maslahah bagi kita daripada kita sendiri. Daripada kita sendiri. Kita ini kan merasa bahwa kita ini yang paling tahu tentang apa yang maslahah untuk kita. Padahal penilaian kita tentang sesuatu yang maslahah untuk kita itu terkadang diikuti oleh hawa nafsu, oleh hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita itu kan mengatakan bahwa sesuatu yang paling baik untuk kita itu adalah hidup sehat, hidup kaya, hidup sebagai memiliki kedudukan yang tinggi, hidup dengan rumah yang mewah, dengan kendaraan yang mewah. Itu menurut kita itulah yang paling maslahah untuk saya. Itu pandangan kita yang diikuti oleh hawa nafsu mengatakan seperti itu. Tetapi Allah pencipta alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita lebih mengetahui sesuatu yang maslahah untuk kita daripada kita sendiri. Sehingga terkadang apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta dari Allah itu tidak dikabulkan hari ini, tidak dikabulkan di waktu yang kita minta, terkadang ditunda pada waktu yang lainnya. Atau bahkan terkadang
apa yang kita minta tidak sesuai dengan jenis yang kita minta. Kita minta A, ternyata kita diberi B. Kita minta B, ternyata diberi A. Misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin menikah, misalnya dia berdoa, ya Allah, jodohkanlah dia denganku, misalnya. Dia minta langsung nunjuk si fulan, misalnya. Ternyata menikah dengan yang lain, bukan dengan dia. Tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Nah, itu kenapa? Ya karena yang maslahah dengan dia, bukan dengan dia. Gak lama kemudian ternyata terdengar si fulan sudah meninggal dunia. Kalau misalnya saya menikah dengan itu, jadi janda saya misalnya. Dia mengatakan begitu. Atau misalnya ternyata dia orang yang tidak baik. Ternyata dia hanya terlihat baik tetapi sesungguhnya tidak baik, dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Allah lebih mengetahui hal yang maslahah untuk kita daripada kita sendiri. Sehingga kita harus menerima sesuatu, ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita meminta kekayaan, bisa jadi itu ternyata Allah tidak memberikannya untuk kita. Karena bisa jadi kekayaan itu justru memberikan madarat bagi kita, menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doa itu, wujud terkabulnya doa itu juga bisa jadi diakhirkan nanti sampai di akhirat, yaitu berupa pahala. Dia berdoa di dunia, inginnya mendapatkan itu di dunia, ternyata di dunia nggak dapat apa-apa. Tidak terkabul di dunia ini, tetapi terkabulnya di akhirat. Di dunia ini dia minta misalnya rumah yang megah, ternyata rumah megah itu baru diberikan nanti di akhirat ketika dia masuk surga. Lebih dari dia yang dia minta. Di dunia ini dia misalnya minta dia meminta istri yang cantik, yang salihah, ternyata baru dapat di akhirat nanti misalnya. Itu namanya terkabul juga, tetapi terkabulnya di akhirat. Karena doa itu adalah perintah Allah. Seperti tadi disebutkan dalam ayat ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah. Dan bahkan dalam Al-Quran banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi. Dalam hadis Rasulullah banyak mengajarkan kita berdoa. Itu menunjukkan pertama bahwa doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Kalau doa itu tidak bermanfaat, seperti yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah, maka Rasulullah nggak akan mengajari kita berdoa. Rasulullah tidak akan mengajari kita berdoa seandainya doa itu tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita memperbanyak doa, jangan tidak berdoa. Sebagian orang yang pemahamannya itu tidak tuntas, pemahamannya setengah-setengah, dia mengatakan dah nggak usah berdoa. Semuanya kan yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ngapain berdoa? Kalau memang Allah berkehendak kan, kalau memang Allah berkehendak saya kaya kan kaya, nggak usah doa. Kalau memang dia mengatakan kalau memang Allah berkehendak saya berilmu, kan saya berilmu, nggak usah pakai doa-doaan. Itu tidak benar, itu tidak benar. Kenapa? Karena doa itu sesuatu yang diperintahkan. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Allah dan dengan bentuk-bentuk
sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya memperbanyak doa, habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis ngaji berdoa, habis melakukan amal-amal soleh kita berdoa, di waktu-waktu mustajab, di akhir malam berdoa, dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya dan kita ulang-ulang berdoa, itu akan bermanfaat bagi kita, karena kita telah menjalankan salah satu amal soleh berupa berdoa. Dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya doa itu adalah salah satu atau di antara kebaikan yang paling utama. Itu maksudnya. Mukhul ibadah artinya bahwa doa itu adalah di antara kebaikan yang paling utama. Ibadah di sini artinya adalah hasanah. Al-hasanah, kebaikan. Ad-du'a'u mukhul ibadah artinya doa adalah di antara amal kebaikan yang paling utama. Jika kita berdoa berarti kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal kebaikan yang di antara yang paling utama, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Bisa terkabul di dunia, atau paling tidak kita mendapatkan pahalanya sebagai bentuk pengkabulan doa tersebut nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah itu artinya bukan ghayatu tazallul, bukan puncak perendahan diri. Tidak sama seperti dalam firman Allah, iyyaka na'budu. Kalau dalam ayat iyyaka na'budu, ibadah di sini adalah ibadah dengan pengertian ghayatu tazallul. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu ya Allah kami memberikan puncak perendahan diri dan ketundukanku. Itu maknanya. Sedangkan ad-du'a'u mukhul ibadah artinya bahwa doa itu adalah di antara kebaikan yang paling utama. Nah, ini penting untuk memahami perbedaan ini. Karena jika dipukul rata, nanti bahaya seperti orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan doa itu ibadah. Maka kalau kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama selain Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut seorang wali, berarti kamu beribadah kepada Nabi atau beribadah kepada wali. Dan beribadah kepada Allah adalah syirik, maka kamu musyrik. Sehingga orang Wahabi kalau kita bertawassul, dalam doa kita bertawassul dengan Nabi atau wali, mereka mengatakan bahwa kita ini menjadi musyrik dengan sebab itu. Padahal Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dengan tawassul. Doa yang dipanjatkan oleh umat Islam dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua macam. Ada doa dengan tawassul, ada doa dengan tanpa tawassul. Dua-duanya boleh. Dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran memerintahkannya, wabtaghu ilaihil wasilah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa doa itu akan bermanfaat untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Jika kita berdoa kepada orang yang hidup, mengatakan barakallahu fiik, maka itu akan bermanfaat untuk orang tersebut. Kita mengatakan hafizakallah misalnya, semoga Allah menjaga kamu, itu akan bermanfaat untuk dia. Demikian juga kalau kita berdoa untuk orang yang mati, maka itu juga akan bermanfaat baginya. Karena itu ada sholat jenazah, sholatul jenazah yang di dalamnya ada doa untuk mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Kalau doa itu tidak bermanfaat, sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabi, kenapa ada sholatul jenazah? Kenapa ada sholat jenazah? Kenapa? Dan di dalamnya ada doa untuk mayit. Nah, adanya sholatul jenazah yang di dalamnya ada doa untuk mayit menunjukkan bahwa doa itu bisa bermanfaat untuk mayit. Baik doa itu yang langsung dipanjatkan dengan mengatakan langsung Allahumma ghfir li fulan misalnya, akan bermanfaat padanya. Demikian juga apabila doa itu dipanjatkan setelah membaca Al-Quran, setelah tahlilan, kemudian dia mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tu min surati Yasin minat tahlil ila ruhi fulan, maka ini juga akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Inilah yang kita yakini tentang masalah doa. Waktu telah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.